bener Bu, di kualinya ada cadangan. Om Valen ini kalau dibedah banyak sekali kabisanya, banyak sekali kemampuannya. Kabisa. Kabisa itu bahasa kemampuan. Wih gila. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Sunda sebenarnya kabisa. Gua Yud, kalau jadi lu ya punya kosakata banyak, gua viralin semua tuh Yud. Pas gua bawain acara. Soalnya banyak kalau wartawan kan punya, ya kan, kayak lu Ardi Menkoto ya kan. Iya. Dia kan punya kemampuan itu karena dia nulis terus ada bahasa yang mungkin dia research kan. Iya. Dar gila loh. Kabisa coba. Orang mah nyahona kabita. Kabisa kemampuan, punya siap. kemampuan yang banyak. Sarjana hukum, kemudian public speaking, kemudian presenter, jualan jago juga pasti kan dari awal meniti karir dari jualan kebutuhan. Oke. Main bola kan dari kecil. Iya. Gue tahu pernah sering lah main bareng kita ya, walaupun kita amatir gitu. Sorry Yud, itu yang jersey itu masih di gua ternyata lupa gua balikin. Yang mana ini? Sport 1. Sport 1 juga nggak usah dibahas, tidur ya. Mengingatkan lagi Sport 1. Pas kemarin ini bajunya si ini. Sport 1-nya juga udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Tapi kan figur-figurnya masih ada. Oke, main bolanya jago lah untuk ukuran seorang gelandang. Untuk ukuran gelandang dan sebesar ini. Ya, tapi secara teknis, secara ini jago. Masih main kan? Masih main bola. Sampai sekarang ya? Masih sama Bedeba ya? Bedeba gue main, Celebrities FC main. Terus di sini ada nih Yud sekarang Marabunta, Bintaro FC. Oh, siapa itu? Anak-anak Bintaro sama pemain-pemain bola daerah sini. Ada? Ntar pokoknya gue ajak. Oke, boleh. Iya dong, kabar-kabari. Suka lupa sama kita. Sini deket. Deket di mana? Di belakang? Marabunta lu masuknya dari, sebenarnya itu pinggir tol, tapi karena dari sini lu harus masuk dari lu rumah Rendra kan? Ya. Ini cuma 5 menit. Oh gitu? Deket teman Rendra daerah sana? Iya. Oke. Ntar ya gue kasih tau dekat rel kereta. Siap. Oke, main bolanya jago. Kumpul lagi ya, ada Tio, Edwin. Oh ya? Gue ketawain semua. Kawan-kawan lama. Kawan-kawan lama yang dulu gitu dah. Masa-masa kita dulu meniti karir sama-sama. Iya betul. Saya Enggak. seumuran. Ini jauh lebih senior ini. Seumuran kita enggak sama-sama ini. Bersama. Oke, main bola masih kan? Masih Yud. Kemudian kalau sosok jebret dia bilang gue memang sengak, gue memang ya sombong atau apa, itu sebetulnya branding aja lah. Saya tahu seorang jebret itu hatinya luar biasa. Amin, ada juga yang bilang Iya, gue tahu persis karena kita kenal udah cukup lama banget itu. Ya. Nah, di dunia bola nggak kepikiran dulu waktu kecil jadi pemain bola beneran gitu? Iya, karena gue lihat lu punya skill lah, punya kemampuan untuk main. Sebenarnya gue dari dulu itu udah patokan gue, karena kan gue dari zaman SD, sekolah gue kan dulu Desa Putra emang terkenal bola untuk SD SMP, karena kita punya 2 lapangan bola kan. Oke. Terus kita punya ada teman-teman panti asuhan di sana yang memang karena dia di satu tempat tiap sore itu kerjaan main bola. Jadi itu mereka jago-jago semua deh. Nah, gue sering ikutan main sama mereka juga. Oke. Nah, satu waktu gue pernah sama teman gue bersaing nih, karena waktu itu mau dikirim ke Cina. Oke. Akhirnya gue usia SD, SMP? masih SD. Tapi akhirnya gue yang gagal. Tapi sampai SMP gue sama dia tuh selalu saingan. Oke. Pokoknya kalau dia tim A, gue pasti tim B. Karena sama-sama mau buktiin. Iya. Ya kan? Terus akhirnya sampai SMP gue main bola terus. Gue kepikiran waktu itu gue mau jadi pemain bola, bokap gue langsung nolak kan. Oke, karena gue cari cara lain lah. Gue tetap pengen jadi atlet. Gue kalau nggak main bola main badminton Yud. Badminton, oke. Gue main badminton. Bokap masih izinin badminton untuk ikut. Gue masuk Jaya Raya. Lu sempat masuk? Jaya Raya gue. Klub profesional, klub sekolah resmi lah. Walaupun kalau pas lagi udah tahu nih jatuh latihan fisik, gue anggap mendung terus. Mendung. Maunya yang main. Yang main aja. Maunya yang main. Nah terus akhirnya, iya masuk aja sambil buka aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah terus badminton gue begitu udah sampai ke, lu harus masuk asrama. Nggak diboleh. Sempat sampai. Ya nggak dibolehin lagi. Oke. Udah habis itu gue bingung, gue mau jadi apa. Oke Om Valen, saya ingin bahas sedikit soal selain main bola. Om Valen tuh kalau di Instagram atau dimanapun tuh songongnya itu kelihatan banget di Liverpool. Banyak yang suka, ya fans Liverpool pasti suka, tapi banyak juga yang benci biasanya dari fans-fans sebelahnya ya, terutama MU lah kita sebutnya. Ini
Yud, ini mulai ada yang mau potong nih. Gue takut yang mau potong nih pendukung United. Oh iya. Ya kan? Pendukung apa, men? Chelsea. Masih aman. Tapi Aman. ngebully juga. Jadi mendingan kita cari tempat muter lagi. Ya, karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu kan. Iya, betul. Kita masih ada tempat-tempat yang harus kita explore, lihat tempatnya. Oke, keep the Blues flying high. Chelsea nggak ada chance-nya. Come on Chelsea gitu doang. Oh, nggak banyak lagunya. Nggak banyak. Oke, wah ini tempat yang lagi dibangun. Ini sebenarnya transisi gitu ya? antara barber sama coffee shop. Nah, Oke. di sebelah kiri itu nanti Kitchennya dengan ini. segala alatnya. Nah, ini jadinya tempat stok. Lagi prosesnya ya kan? Proses Desember sih harusnya kitchennya Desember udah jalan. Itu apa? kitchennya. Yang rencana makanan utamanya yang mau dimasak apa? Kita udah beberapa Tes-tes lah, udah dites-tes. Iya, dan ada beberapa. Jadi gini, yang bikinnya kita suruh kontes untuk lu punya andalan apa? Masakan apa Oke. gitu loh. Dan itu sekarang lagi ada tiga pilihan terbaik. utama. Ya. Iya. Oke. Nanti pokoknya ditunggu aja. Siap, gua pasti akan nyobain. Oh iya dong, ntar Pasti. lu bagian yang test food aja. Oh, pasti. Supaya jujur, lidah lu kan jujur. Iya. Ya kan? Nah, ini pintunya kok pendek banget, Om. Nah, Kenapa ini? Kok agak beda dibanding yang Iya. lain-lain? Ini kan transisi. Oke. Transisi terus dua-duanya laku. Luar biasa. Ini kita diingatkan untuk tetap menunduk. Oh, tetap rendah hati. Tetap rendah hati, terutama terhadap konsumen. Oke. Jadi ketika kita bilang, rame, Ah. kepentok bak, nah berarti lu diingetin, lu harus lu rame kalau mereka kabur, lu selesai. Oke. Lu harus tetap rendah hati. Dan lu itu omongin ke karyawan. Itu gua omongin ke karyawan, walaupun awalnya karena ini struktur. Tapi lu ambil Akhirnya jadi filosofi. Iya. Filosofi nunduk. Nah, itulah jagonya Om Jebret memainkan kata-kata dan dia memang cukup jago lah melahirkan kata-kata walaupun banyak mungkin yang tidak suka, tapi saya yakin banyak sekali yang suka karena banyak diikuti. Betul. Jebret, kata Jebret, kemudian Paling banyak itu sebenarnya yang diem-diem suka. Ya, Ya, itu yang tapi tetap follow gitu kan. Tetap follow. Dia nggak ngapain tapi mungkin pas ngeliat ketawa. Betul. Iya kan? Itu. Kalau yang komen hater segala macam ketahuan ya kan? Bener. Tapi kalau yang tidak komen jauh lebih banyak. Iyalah. Tapi follow ya kan? Yang penting gimana mancing mereka, banyak yang akhirnya tahu sebenarnya kegiatan gue semua. Tapi Iya, sekarang iya, kan iya. bagaimana cara mancing dia komen tuh pas kapan sih? Iya, Ternyata iya, iya. komen itu pas MU kalah. Berarti siapakah mereka? Sebenarnya yang paling banyak follow gua bukan fans Liverpool, tapi fans Manchester. Karena nungguin gua mau ngomong nih. Satu, nih si kampret ini mau nyela apa nih? Kalau MU kalah. Kedua, kalau lu kalah dihajar itu sebenarnya konsepnya. Makanya akhir-akhir ini kenapa gua postingannya makin menjadi-jadi. Karena justru malah mereka hasilnya banyak yang follow. Hasilnya banyak yang follow. Mau di mana? Sini kita. Boleh bebas. Instagram itu udah 1 juta lebih lah. Persisnya berapa ya Om? 1,3 juta follower Instagram. YouTube-nya sudah hampir 180.000. Yang pasti sudah menghasilkan, saya yakin. Ya. Makanya saya datang ke sini termasuk juga mau banyak belajar lah ilmu dari Om Valen soal dunia digital. Gue YouTube 2, Yud. Ada dua malah. Ya, jadi satu yang personal gua kan dulu Jebret TV namanya. Itu udah mau 200.000. Tapi gua nggak jalanin dulu karena gua lagi nge-build yang namanya Jebret Media TV. Jebret Media TV. Ya, jadi kalau Jebret TV itu nanti akan gua rebranding jadi namanya nama personal gua. Oh gitu. Tapi kalau ini gua memang terbuka untuk semua investor. Kalau di luar boleh ngerokok ya Om? Boleh dong. Oh iya, kita ngerokok. Boleh dong. Bebas-bebas aja. Iya Terus. Jadi kalau yang Jebret Media TV itu gue terbuka untuk para investor untuk masuk. Oke. Jadi as a brand entity-nya tuh memang company. Oke. Tapi kalau Jebret TV itu memang lebih kayak kalau orang-orang sekarang tuh vlog, personal video gitu. Nah, Yang 100 hampir 200 itu yang personal berarti? Dua-duanya udah hampir 200. Oh, udah, baru tahu jujur ini yang satunya yang bisnis itu tapi Jebret Media TV. Jebret Media Yang TV. satunya Jebret TV. Nah, Jebret TV itu yang awalnya, embrionya. Jadi nanti kalau si Jebret Media TV ini udah melewati Jebret TV, nah gua akan memulai lagi yang personal dengan nama yang berbeda. Oke. Karena berarti Jebret Media TV ini udah bisa jalan. Dan Jebret yang diganti Ya. menjadi mungkin Valentino atau apa? Bener. Nah, Jebret Media TV ini kita sekarang udah punya 10 program. Oke. Yang paling laku adalah DPI, Dewan Pundit Indonesia. Oke. Itu kita stripping. Oh, serius? Setiap Senin sampai Jumat
Setiap hari itu ya? Setiap hari. Dan sekarang live viewersnya tuh rata-rata di 5.000 sampai 9.000. Oke. Gitu. Jadi 2 jam ya? dan 45 menit. 45 menit aja. Setiap acara kita 45 menit. Kayak main bola. Oh iya. First half. Oke. Jadi juga mungkin sekarang satu-satunya acara yang ngomongin hasil-hasil bola setiap hari ya kita. Dari situ ya. Oke. Dan itu banyak meraup. So far ya kalau dibilang meraup baru dari sisi statistik lah. Kalau dari sisi income ya sesuai AdSense-nya. Tapi kita lagi develop divisi sales yang mulai ngejual ke brand-brand. Oke, udah mulai jalan. Udah mulai jalan. Oke. Udah mulai adalah 1-2 brand karena kan kita semuanya profesional tapi friendship profesional. Jadi all talent kan kita bayar. Iya. Per episode dan itu stripping. Jadi kan perlu modal. Cuma ya gitu. Yang gua ajak teman-teman yang asik-asik yang memang lo jangan lihat budget lo di normal ya, tapi ini buat kita kumpul-kumpul tapi lo lagi sambil ngungkapin tentang bola ikutan sama kita lah. Akhirnya saya juga diajak ya. Diajak dong. Akhirnya Bapak. saya mendapatkan WhatsApp, bro mau ini nggak? Oh dengan senang hati Iya gua dengan teman-teman. Dengan siapa? Dengan apalagi dengan Ropan ya. Pak Yudi ini pengalamannya sama Ropan kan sebenarnya kalau gue jadi mereka gue bisa lebih sombong dari sekarang. Ya tiap liputan semua foto sama pemain-pemain besar ada. Lah gue kan kagak ada, tapi bisa tetap sombong. Ya, gimana lu itu. sama mereka? Justru itu kelebihannya dari Om Valen itu dia bisa belum tentu semua presenter bisa. Faktanya itu tidak semua presenter bisa mengkapitalisasi kalau gua. Mungkin ya itu sih yang gue sayangkan juga sama anak-anak sih. Nggak tahu lah kenapa nggak secepat itu untuk kesana gitu. Iya, Mungkin karena mereka dulu nggak pernah kepepet Yud. Karena hidup gue kan sering kepepet. Iya. Itu artinya lu terus berpikir soalnya. Iya, karena kan di balik cerita gue jualan baju terus gue viral, abis viral kan gue di blacklist. Sempet gue 2-3 tahun nggak punya kerjaan di TV. Termasuk salah satunya karena di disitulah APPI juga ya. Di situlah gue bangun YouTube sama Instagram di momen itu. The power of kepepet itu. Nah mungkin anak-anak memang setiap tahun selalu aman kali ya dengan jadwalnya. Tapi ya ini kan masalah kreativitas. Nah itu makanya. Ya kayak sekarang kan gue lagi nggak aman lagi juga nih. Kalau liga belum mulai segala macam. Ya sama kayak tadi. Ya udah pokoknya gue harus bikin apa. Tapi offline-nya kan kemarin, lagi di Bali, ya habis di Bali, nah, itu kan Medan. Ya artinya itu bayaran lebih gede pasti biasanya. Itu bagian dari branding. Nah, urusan tahu. Dibayar apa enggak kan orang kan orang ngelihatnya kan. Nah kalau urusan gini, tumben-tumbenan Om Jebret itu agak rendah hati nih kalau urusan. Karena ngomong sama lu gue jujur. Iya. Itu kan juga urusan orang main persepsi aja. Widih, udah dapat job lagi di sana. Padahal itu cuma cyber aja kan gak ada yang tahu. Nah, bagian-bagian akhir ini biasanya saya mengupas lebih kepada tips yang Jebret itu ketika mengawali karir. Filosofinya apa? Gua yang kalau boleh dikasih numerical atau numbers, yang pertama lu harus ngerjain apa yang lu suka. Satu, oke. Gitu, karena harus suka dulu ya kan? Harus suka dulu karena kalau si akademisnya sama skillnya tuh bisa sambil berjalan, tapi lu harus suka dulu. Dan itu yang dulu gua perjuangan sampai gua dapat Panasonic Gobel Award. Iya, luar biasa itu. Baru bokap gua percaya kalau gua sekarang bisa memilih yang benar, menjalankan ini. Karena dari dulu bokap gua termasuk yang tidak setuju kalau gua menjalankan ini. Gitu. Itu yang pertama. Berarti kadang kita pikir ya gue buat ngebahagiain orang tua gue nerusin dia deh gitu. Nah tapi ketika lu nya nanti nggak happy, lu bisa jadi ujungnya lu bukan ngebahagiain orang tua, lu juga mungkin akan merusak ya kan? Iya, tapi mungkin kalau kayak gini mudah-mudahan ya awalnya mungkin dia nggak suka tapi akhirnya dia bisa lihat oh ternyata dia bisa jalan sendiri. Dan itu terjadi dulu. Dan itu so far gue tetap yakinin gue bisa buktiin ke dia sampai sekarang. Satu. Yang kedua ngomongin gue nggak punya modal, gue nggak punya ilmu, gue nggak punya duit, gitu. Ini kan hubungannya dengan karakter survival mode, gitu. The power of kepepet. Iya. Saat akhirnya lu pikir bahwa lu nggak punya modal, tenaga dan juga duit dan segala macem, ya disitulah lu harus bisa melakukan apapun
untuk bisa membuat lo bisa bertahan. Yang tadi gue jualan baju, apapun dilakukan lah intinya. Apapun gue lakukan dulu sampai akhirnya gue sampai di tempat di mana gue bisa jalankan yang gue mau. Iya. Kadang kan untuk yang kita suka tuh kan kita belum punya ini, belum punya itu. Ya di saat itu lo lakukan apapun dulu, yang bisa dilakukan. Apa yang bisa dilakukan, lakukan dulu untuk bisa melakukan apa yang lo suka. Iya. Tahap selanjutnya adalah terus challenge. Banyak banget udah lo lakukan, kendalanya banyak tuh, kayak gini kan tantangan nih. Iya, benar. Ya kan, tantangan suara Semuanya. Ulangi itu yang terakhir. Tadi yang terakhir apa? Yang ketiga tantangan. Okay. Pada saat udah mau melakukan yang kita suka ada tantangan kan. Ya gue selalu bilang bahwa don't limit your challenge. Don't limit your challenge. But challenge your limit. Challenge your limit. Jadi jangan batasi tantangannya. Iya kan? Ya kan, tapi in the sky everything. Tapi lu tantang limit diri lu gitu. Karena limit itu ada di langit. Ada itu di langit. setinggi-tinggi mungkin ya. Ada kan? di langit. Challenge. Jadi lu udah men-challenge diri sendiri. Iya, jangan lu batasin tantangannya, jangan ya kok gue berat banget, enggak. Justru lu tantang, lo mau lagi begini, lo mau nantang gua. Itu filosofi Zlatan Ibrahimovic. Oke. Ya kan? Dia usia yang tua begini tapi begitu kan. Dia bilang, kalau virus nggak datang ke gua datang ke virus gitu. Terus begitu virusnya datang, dia berani datang ke gua. Salah tempat lo lihat nanti gua. Dia 4 hari selesai cetak 2 gol. Filosofi songong. Oke, itu jadi, yang challenge your limit. Baru yang terakhir, tetap ada haters. Pasti. Tapi itu yang selalu gue bilang dari Ronaldo, gue belajar kalau itu. Ronaldo. Ya kan, bahwa your hate make me stronger. Kebencian lo bikin gue makin kuat. Justru itu. But your love make me unstoppable. Oh, luar biasa. Tapi yang suka sama gue itu yang lebih gue fokusin dan membuat gue nggak akan pernah berhenti buat berkarya. Untuk misalnya gue nggak akan berhenti untuk menyela MU kalau kalah gitu kan. Itu kan buah daripada semakin lo nyela gue makin kuat gitu. Tapi semakin lo senang sama gue makin nggak akan berhenti. Oke. Itulah kira-kira yang sekarang kalau lo tanya filosofi yang gue jalanin mulai dari awal sampai sekarang, 4 tadi itu yang gue lakukan. Dan itu dipegang sampai sekarang? Dan itu pegang sampai sekarang. Dan untuk yang sekarang menurut gue yang paling penting yang ketiga tadi. Yang nomor 3. Tantangan tadi lo harus bisa lebih besar daripada tantangan apa yang lu hadapi. Dan kadang-kadang orang akan menilai itu songong. Tapi sebenarnya itu menunjukkan confidence lo. Confidence lo menghadapi semua tantangan yang lo dapetin dari orang. Banyak lah teman-teman kadang-kadang juga begini begitu. Lo hadapin aja. Jangan cengeng lah. Iya. Tuh buat semua pemirsa, semua siapapun jangan gitu. Cengeng. Sama ini tips yang sangat menarik sekali. Sisi lain dari seorang jebret. Luar biasa filosofinya yang bisa kita ambil termasuk oleh para haters. Kalau haters mau sukses seperti jebret, ya itulah beberapa. Dan haters gua itu gua manjain. Dalam artian? Karena gue punya program ngajak mereka ke stadion impian mereka. Harusnya gue berangkatin lagi tahun ini, tapi kan kena pandemi. Jadi kalau emang yang menang adalah ke Old Trafford, gue bayarin tetap ke Old Trafford. Luar biasa. Saya kapan dibayarin? Bapak mau udah kemana-mana, udah bosen. Iya kan? Nah ini juga pertama kali di Luyut. Ngomong-ngomong boleh nggak? Boleh banget. Gue udah nggak siaran 8 bulan. 8 bulan sejak COVID. Tapi gue masih bisa memonetisasi dari digital. Oke. Tapi akhirnya mulai goyang juga Yud. Ya. Jadi ini buat kalian semua yang tahu, gue mulai jual aset-aset gue. Iya. Termasuk Mercy yang baru itu. Jadi downgrade semua. Gue bilang bini gue, tapi lu berarti berarti keadaan lagi challenge gue lagi. Dan lu hadapi lah. Gue bilang, oke, kita downgrade sekarang, tapi kita lihat tahun depan. Iya. Gue bakal bangkit dan bisa lebih lagi. Dan lu ada target berarti tahun depan? Gue ada target. Nah itu juga salah satunya. Tapi sekarang, kalau akhirnya ntar mulai lihat kesongongan gue agak berkurang karena semuanya lagi downgrade. Dan semua aspek semua orang. Tapi itu keadaan sekarang. Iya. Dan gue nggak akan menyerah. Lu akan lihat nanti kalau gue udah bangkit lagi, gue malah ngontek lo, yuk wawancarin gue lagi. Oh siap. Backgroundnya semua yang udah gue dapetin lagi. Iya. Kalau sekarang, emang lawyer yang suka begini, Hotman Paris aja bisa begitu. Jadi nanti ketika gue udah bangkit lagi, yut, lu juga udah punya 1 juta subscriber nanti kan. Amin. Yut wawancarin gue lagi. Amin. Ini yang gue bilang waktu itu. Sekarang gue udah bangkit lagi. Oke, karena itu bisa jadi motivasi. Betul. Itu kita janjian nanti kalau udah sukses lagi kita akan ketemu lagi. Nah terakhir quotes dari seorang jebret untuk orang-orang yang ingin meniti karir seperti lu, terutama di presenter lah. Quotes terakhir. Quotes dari gua ya.
Ini sih sebenarnya banyak yang pakai, tapi emang penting sih. Ya, do what you love and love what you do lah. Ya, seperti yang di awal tadi. Ya, lakukan yang lo suka dan sukain apa yang memang lo lakukan. Karena at the end, ketika lo udah lakukan itu, kalau Panji bilang bagusnya kan gitu, lo lakukan aja apa yang lo suka sampai akhirnya nanti yang lo suka itu akan menghidupi lo. Ya. Tapi untuk sementara mungkin lo harus keluar dulu untuk melakukan itu gitu. Oke, intinya menyukai apa yang dilakukan. Intinya menyukai deh, itu sih. Kalau enggak selesai Pak. Termasuk lu lah. Akhirnya balik lagi yang ya ke dunia ini. Kan lu gitu. WhatsApp gua. Iya. Gua bilang lu masih di situ enggak? Kenapa? Gua cari yang buat happy aja sekarang. Oh betul. Bener gak? Betul. Itu pasti kerjaan lo dulu waktu awal kan, lo cari happy. Betul. Kan? Begitu lo udah mulai punya tanggungan, mulai ada mikir realistis. Betul. Ya udahlah, gue kerja keras, biarin aja. Yang penting gue bisa ngidupin. Tapi akhirnya gue cari lagi yang happy. Betul. Setuju. betul. Itu terjadi sama saya juga. Kita chattingan. Tinggal happy kan kayak gimana? Happy orang relatif. Seperti gini, ketemu kawan lama. Itu lebih penting Yud. Makanya gue bikin Jebret Media, termasuk orang-orang yang gue pengen ngumpulin lagi nih. Semua orang bola di channel gue, mudah-mudahan lah bisa jalan. Itu kan kita kadang-kadang orang-orang analis komentator gini kan cuma perlu buat sarana ngomong kan. Betul. Ngomong kita memang biasanya ngomong ya kan. Daripada lu diam. Tuh nggak keluar. Bener kan? Iya. Makanya Ropan sekarang happy. Dia bisa ngomong lagi. Jual apartemen, jual rumah. Gitu Yud. Oke, thank you banget teman-teman semuanya. Thank you banget Om Valen. Thank you banget sudah sukses. Terima dengan senang hati di sini. Sukses terus. Amin. Karir dan usaha-usahanya. Kita ketemu lagi di suatu saat, tidak akan lama lagi. Oh iya dong. Tunggu program baru Yudi dan Ropan. Akhirnya saya diajak. Mudah-mudahan sama Dona. Wah, amin, ya, dalam program kita juga nanti yang akan kita launch bentar lagi lah. Siap. Thank you banget Om Jebret. Thank you. Sampai ketemu. Thank you.